Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sihuk alias sahabat siar hukum. Selamat datang di ruang belajar hukum yang santai tapi tetap bermakna. Di sini kita nggak cuma ngomongin pasal-pasal ya, tapi juga ngomongin terkait nilai, keadilan, dan makna di balik setiap aturan. Nah, dengan program siar hukum atau Sihuk ini, kita bakal ngobrolin banyak hal, mulai dari dasar-dasar hukum sampai isu-isu modern yang sering kita temui sehari-hari. Tujuannya sederhana, supaya kita semua bisa lihat hukum bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai bagian dari hidup kita, sesuatu yang memberi arah, makna, dan perlindungan. Coba bayangin sahabat Sihu, gimana rasanya kalau suatu hari kamu keluar rumah, terus nggak ada lampu merah, nggak ada rambu lalu lintas, dan semua orang bisa ngelakuin apapun sesuka hati. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ya kacau, karena tanpa aturan kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, disinilah hukum hadir. Hukum bukan untuk nakut-nakutin, tapi buat ngatur dan ngelindungi kehidupan kita semua. Tapi sebenarnya apa sih hukum itu? Apakah hukum cuman sekedar aturan atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Secara sederhana, hukum itu sistem aturan yang ngatur perilaku manusia dalam masyarakat, teman-teman sekalian. Tapi kalau kita lihat dari sisi akademik, pengertiannya tidak sebatas itu, tapi jauh lebih luas, sahabat Sihuk. Kata Prof. Ultreh, hukum itu merupakan himpunan peraturan hidup yang mengatur tata tertib di masyarakat dan wajib ditaati oleh warganya. Namun, Hans Kelsen punya pandangan lain. Menurut Hans Kelsen, hukum itu sistem norma. Jadi, hukum itu tersusun dari aturan-aturan yang berlapis. Dari yang tertinggi seperti konstitusi sampai yang paling rendah. Misalnya peraturan daerah. Itu merupakan hierarki peraturan perundang-undangan kita. Banyak juga yang suka bingung ya, apa sih bedanya hukum dan moral? Nah, kalau kamu melanggar moral, misalnya, misalnya ya, kamu berbohong, ya paling kamu cuma kena omongan atau pandangan sinis dari orang lain, atau kata lainnya adalah cemooh. Tapi kalau kamu melanggar hukum, ya itu ada konsekuensinya, bisa kena denda, dipenjara, atau ada sanksi administratif. Jadi, kalau moral itu urusannya terkait dengan hati nurani, sedangkan hukum adalah aturan yang harus ditegakkan oleh negara. Jadi, tanpa hukum, ya masyarakat nggak punya arah. Kenapa? Hukum itu yang membuat kita tertib, ngelindungin hak, dan mencegah kekacauan. Bayangin aja ya sahabat sihuk, kalau nggak ada hukum, siapa yang menjamin hak kita semua? Hak untuk bekerja, hak untuk bersekolah, atau mendapatkan pendidikan, atau bahkan hak untuk hidup. Jadi eh, sifat hukum itu bukan hanya sebagai memaksa ya, tapi juga hukum itu bersifat sebagai melindungi. Nah, dalam dunia akademik, sahabat sihuk, ada banyak cara memandang hukum. Ada aliran positivisme yang dipopulerkan oleh John Austin, yang dimana John Austin itu berpendapat bahwa hukum itu perintah penguasa. Ada juga aliran hukum alam yang dipopulerkan oleh Thomas Aquinas, yang mengatakan bahwa jika percaya hukum harus sejalan sama moral dan keadilan. Namun ada juga aliran sosiologis menurut Eugen Herlich yang melihat bahwa hukum itu hidup di tengah masyarakat, bukan cuma di buku undang-undang yang secara tertulis, tapi dia hidup di lingkungan, hidup di masyarakat. Jadi jika kita melihat dari tiga pandangan ini, maka kita bisa simpulkan bahwa hukum itu sebenarnya nggak tunggal.
dia hidup, berubah, dan menyesuaikan zaman. Jadi, sahabat sihuk semuanya, hukum itu bukan sekedar pasal-pasal kaku ya. Hukum itu adalah hasil dari kesepakatan sosial, cerminan filosofis keadilan, dan alat untuk menjaga harmoni dalam kehidupan. Pertanyaannya sekarang, apakah hukum di Indonesia itu sudah benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua orang, atau masih berpihak pada yang kuat? Nah, kita bahas lebih dalam di episode berikutnya terkait dengan fungsi dan tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai ketemu di Sihuk alias Siar Hukum episode berikutnya. Media belajar hukum yang mencerahkan tanpa menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.